Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi. Apakah sekarang ini kalian sering merasa suntuk atau merasa hampa dengan kehidupan sekarang? Kehidupan yang serba cepat dan padat yang sangat menguras energi, baik mental maupun fisik. Seringkali kehidupan cepat yang seperti ini membuat kita melewatkan hal-hal kecil yang seharusnya bisa kita syukuri. Akibatnya, hari-hari terasa terlewat begitu saja. Rasanya baru kemarin hari Senin, kok sekarang hari Jumat? Baru saja hari Selasa, sudah Selasa lagi. Nah, sebagai solusi dari kehidupan yang serba cepat ini, akhir-akhir ini gaya hidup slow living mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Sesuai dengan namanya, gaya hidup slow living ini menuntut kita untuk melambat sejenak agar bisa menikmati momen yang sedang dialami. Nah, seperti apa gaya hidup slow living itu? Berikut penjelasannya. Pertama, gaya hidup slow living selalu menikmati kegiatan, memberi perhatian lebih pada apa yang sedang kita lakukan. Tidak perlu tergesa-gesa, jadi bisa lebih memberikan makna pada hal-hal yang sedang kita lakukan ini. Gaya hidup slow living memungkinkan kita menikmati kegiatan dan pengalaman yang kita hadapi dengan kesadaran yang penuh. Artinya, kita bisa menikmati momen dan memberikannya arti. Misalnya, sedang mencuci piring, kita melihatnya airnya bersih, segar, perabotan bersih, kita nikmati hal-hal itu. Atau ketika kita makan kue atau minum jus misalnya ya, pasti nikmat banget. Nah, kita akan lebih nikmat apabila menikmatinya dengan duduk tenang, merasakan setiap tegukannya sampai habis. Kemudian kita membiarkannya masuk ke dalam tubuh kita dan memberikan manfaatnya untuk kita. Untuk itu, penganut slow living akan sangat menikmati kegiatan mereka, santai dan tidak tergesa-gesa. Sebenarnya, Allah pun telah mengajarkan hal itu terhadap kita sebagai seorang muslim, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, tenang atau pelan-pelan itu dari Allah, sedangkan tergesa-gesa dari setan. Hadis ini menganjurkan kita ya agar selalu bersikap tenang dan tidak terburu-buru dalam segala hal. Tergesa-gesa itu dilarang karena sikap itu dari setan, dan setan itu menjerumuskan manusia kepada kekufuran dan kedurhakaan. Nah, dalam Islam terburu-buru itu dari setan kecuali dalam 4 perkara. Seperti yang disebutkan dalam hadis lain, yaitu kita boleh terburu-buru apabila 1. Waktu sholat telah datang, kemudian apabila jenazah telah dipersiapkan dan segera dikuburkan, lalu ketika sudah mampu bayar hutang maka segeralah dibayarkan, dan yang terakhir apabila gadis telah bertemu jodohnya maka segera nikahkan. Wah, indah sekali lah slow living ini ya. Kemudian yang kedua, slow living itu adalah memahami prioritas. Kita melakukan hal-hal yang perlu dilakukan saja, jadi bisa menikmati waktu dengan lebih bermanfaat. Nah, di sini ya, kita dengan melakukan hal-hal yang menjadi prioritas saja, maka kita bisa menikmati dan menyadari secara penuh apapun yang dilakukan. Slow living akan membantu kita memahami hal yang benar-benar kita perlukan, mana yang harus didahulukan dan mana yang belum terlalu dibutuhkan. Jadi, meski terlihat santai, penganut slow living tetap melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Bahkan, penganut slow living lebih fokus dan lebih efektif karena benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan. Poin yang ketiga dari kehidupan slow living ini adalah menyadari kebutuhan alam yang berkelanjutan.
Maksudnya begini, slow living mengajarkan kita bahwa kita ini sebenarnya menikmati hasil alam, sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk merawat alam. Nah, contoh yang bisa kita lakukan adalah tidak ada kegiatan eksploitasi alam, cukup ambil seperlunya, konsumsi secukupnya, rawat selamanya. Nah, contohnya, misalnya kita makan buah gitu ya, kita sisakan biji buahnya untuk ditanam setelah dikonsumsi buahnya. Kemudian kita menggunakan produk ramah lingkungan dan melakukan daur ulang limbah. Poin yang keempat adalah lakukan satu hal pada satu waktu. Fokus pada satu kegiatan membuat kita bisa melakukan yang terbaik. Dilansir dari popnama.com ya, slow living mengajarkan kita untuk bisa tekun, teliti, dan fokus pada apa yang kita kerjakan. Jadi tidak ada yang namanya multitasking. Kita akan berpikir kalau multitasking pastinya akan lebih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya, seperti itu. Nyatanya dengan multitasking, semakin banyak yang kita lakukan, yang kita mulai, dan justru semakin banyak yang tidak selesai ya. Dan hal tersebut biasanya membuat hidup kita makin tergesa-gesa dan membuat kita tidak bisa menikmati proses. Misalnya gini, kalau lagi makan, ya makan saja, tidak usah sambil menonton serial. Kalau lagi ngumpul bareng teman, ya nikmati saja momennya, tidak usah sambil scrolling medsos. Coba deh, kalau misalnya ya kita lagi ngumpul dengan teman, ada teman kita yang sibuk dengan gadgetnya, apa yang kita rasakan? Ya seperti di kaca angin gitu ya. Bisa dipastikan orang-orang yang multitasking tidak bisa menikmati prosesnya dan justru lebih relatif tidak bisa menyelesaikan tugasnya pada waktu itu. Oleh karena itu, yuk kita coba fokus pada apa yang kita sedang laksanakan saat ini gitu ya. Sedang apa kita fokus untuk kita nikmati prosesnya dan kita selesaikan. Poin yang kelima dari kehidupan slow living itu adalah mengutamakan ketenangan. Tidak gampang kena trigger yang membuat kita merasa khawatir dan gelisah ya. Pada prinsipnya ya, semua proses yang dilalui slow living adalah mengutamakan ketenangan. Kita beralih dari kehidupan yang serba cepat ke kehidupan yang melambat. Tujuannya apa? Untuk menciptakan hidup yang lebih tenang ya, dan lebih fokus, lebih efektif.